Jika sahabat trader menerapkan strategi ini dengan baik dan benar, maka insya Allah sahabat trader bisa meraih profit yang konsisten di market saham Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan trader? Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga, begitupun orang-orang tersayang dan terdekat Anda. Bagi sahabat trader yang baru berada di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Modal Ilmu. Di judul, saya sengaja menuliskan bagi trader yang bermodal pas-pasan. Kenapa saya tulis demikian? Karena nggak semua trader memiliki dana trading yang besar untuk melakukan trading saham. Ya, seperti saya ini contohnya. Tujuan saya, dengan strategi ini saya berharap tentunya dengan modal yang relatif kecil itu bisa membuat sahabat trader melakukan trading ya minimal dalam jangka waktu yang lama sampai dana trading yang Anda persiapkan itu benar-benar habis. Ya, ini berandai-andai aja ya. Ya, andaikan sahabat trader terus-menerus mengalami loss dalam setiap transaksi Anda. Ya, semoga aja enggak ya. Jadi ya. Strategi ini ya bisa jadi nggak pernah diajarkan atau bisa dikatakan jarang lah ada yang mengajarkan tentang money management secara detail, baik itu di buku-buku maupun seminar-seminar trading dengan technical analysis. Kebanyakan berfokus pada strategi trading ataupun sistem trading. Padahal strategi trading ataupun sistem trading itu hanya berperan 20 sampai dengan 30% aja dari suksesan meraih profit dalam trading Anda. Lalu, apa saja strategi money management yang harus sahabat trader terapkan? Bagaimana pengaplikasiannya? Sesaat lagi akan kita bahas. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan berikan komentar di kolom komentar di bawah. Rekan-rekan sahabat trader, seperti yang saya katakan tadi, strategi ini memang nggak pernah diajarkan dalam technical analysis. Karena memang technical analysis sendiri itu berbicara mengenai data-data perdagangan di masa lampau yang dituangkan dalam sebuah tampilan chart. Cara menganalisisnya dengan bantuan berbagai indikator teknikal. Strategi yang saya maksud ini adalah strategi money management. Money management dalam trading saham adalah kemampuan seorang trader untuk mengelola atau mengatur modal pada saat melakukan pembelian saham. Money management ini merupakan salah satu bagian dari manajemen risiko dalam trading saham. Tujuan utama dari strategi money management dalam trading saham adalah membatasi kerugian rekan-rekan dengan tepat, sehingga nggak menggerus modal rekan-rekan atau menghabiskan keuntungan yang Anda telah dapatkan. Jika Anda seorang trader, maka yang harus sahabat trader ketahui dan ingat baik-baik adalah nggak mungkin semua posisi trading yang Anda ambil akan berakhir dengan profit. Sehebat apapun seorang trader, gak akan bisa mendapatkan 100% kemenangan atau keuntungan dari semua saham yang ia beli. Di video saya sebelumnya saya sudah menerangkan tentang money management, yaitu di video 3 pilar yang menjadi kunci sukses trading saham dan dalam video kesalahan-kesalahan umum money management. Silahkan jika rekan-rekan ingin melihat videonya, buka saja linknya yang ada di kolom deskripsi video di bawah ya. Rekan-rekan, sahabat trader, di video kali ini saya akan membahas lebih detail tentang money management. Bagaimana agar trading yang Anda lakukan bisa meraih kesuksesan dengan menghasilkan profit. Apa strategi money management yang harus Anda laksanakan? Yang pertama, tetapkan risiko yang bisa Anda tanggung. Tetapkan berapa jumlah maksimal uang yang diresikokan dalam seluruh total modal trading Anda. Atau Anda juga bisa tetapkan dalam persentase. Berapa persen kerugian yang maksimal yang sanggup Anda terima dari jumlah total dana trading Anda.
Resiko ini bisa diterapkan dalam periode 1 bulan, bisa juga diterapkan untuk 1 kali transaksi. Misalnya, Anda menetapkan dalam periode 1 bulan trading, Anda hanya boleh loss misalnya katakanlah 1 juta per bulan. Atau jika dalam persentase maksimal Anda loss 10% misalnya selama 1 bulan. Idealnya sih ya 6% sampai dengan 10% dari total modal jika harus mengalami loss. Jika hasil trading rekan-rekan misalnya telah menyentuh loss sebesar 6% dari total modal Anda, maka dalam periode bulan itu Anda nggak boleh lagi trading atau melakukan open posisi buy. Lalu setelah itu tetapkan lagi berapa besar jumlah dana atau berapa persen dari total dana yang digunakan untuk 1 kali transaksi atau untuk 1 posisi buy. Biasanya disebut dengan istilah risk per trade, resiko per transaksi. Resiko ini maksimal 2%. Ya, idealnya sih antara 0,4 sampai dengan 1,5 atau 2% maksimal ya, dari jumlah modal yang ditradingkan. Ini tergantung trading style yang sahabat trader lakukan dan seberapa konservatif Anda melakukan trading. Satu di antara bentuk manajemen risiko yang sering diterapkan trader yaitu 1% risk rule atau aturan risiko 1%. Aturan ini membatasi trader supaya tidak memberi resiko lebih besar saat trading sehingga potensi loss bisa ditekan. Meskipun begitu, aturan risiko 1% kadang bisa berubah tergantung metode trading yang dianut. Misalnya, untuk seorang investor tentunya berbeda lagi dengan rekan-rekan kita day trader dan swing trader. Selain aturan risiko 1%, sebenarnya masih ada cara lain lagi sih untuk mengelola risiko saat trading. Misalnya dengan memanfaatkan stop loss order yang otomatis mengeluarkan si trader dari market. Aturan ini akan menjaga modal trader gak akan hilang terlalu banyak saat situasi market sedang tidak berpihak atau sedang dalam kondisi tidak kondusif. Ya, seperti saat sekarang ini ya, saat pandemi COVID-19. Aturan resiko 1% ini artinya sahabat trader tidak akan mengambil resiko lebih dari 1% dari modal Anda pada satu perdagangan. Ya, saya ulangi, tidak akan mengambil resiko lebih dari 1%. Ada 2 cara yang dapat dipilih seorang trader untuk menerapkan aturan 1% risk rule, atau terserah rekan-rekan persentase manapun yang Anda pilih. Caranya yang pertama yaitu adalah dengan hanya menggunakan 1% dari modal untuk membeli satu aset, atau dikenal dengan istilah metode equal dollar. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan sebanyak mungkin modal yang diperlukan untuk perdagangan, tetapi menerapkan stop loss pada posisi sehingga gak lebih dari 1% dari akun kita yang hilang jika perdagangan berjalan dengan cara yang salah atau gak sesuai seperti apa yang kita harapkan. Cara ini dikenal sebagai istilah metode risiko setara atau equal risk method. Tujuan dari aturan risiko 1% ini diterapkan agar gak ada transaksi pada satu saham ataupun pada satu emiten yang dapat menyebabkan kerugian yang terlalu besar. Contoh yang sering kita dengar, ada rekan-rekan kita, para trader yang nyangkut di suatu saham atau suatu emiten. Ya, ini terjadi karena nggak menetapkan stop loss. Akhirnya mengalami loss makin dalam dan termasuklah mereka golongan-golongan orang-orang nyangkuters. Jika Anda seorang day trader atau swing trader, sewajibnya menerapkan aturan risiko 1% ini pada setiap posisi buy atau posisi beli.
dan menggunakan stop loss sebagai cara pendekatan equal risk method yang saya sebutkan tadi. Lalu strategi yang kedua, tetapkan win rate Anda. Win rate simpelnya adalah jumlah kemenangan yang Anda peroleh dibandingkan jumlah kekalahan. Misalnya, dari 100 kali transaksi, 40 kali transaksi diantaranya profit dan 60 kali diantaranya Anda mengalami loss. Ini berkaitan dengan trading plan yang Anda jalankan atau trading system yang Anda gunakan. Strategi yang ketiga yaitu risk to reward ratio. Risk to reward ratio ini adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak seorang trader bersedia, siap dan ikhlas untuk merugi dan seberapa besar keuntungan yang diinginkannya. Atau dengan kata lain, seberapa banyak trading yang sahabat trader lakukan untuk menghasilkan profit dibandingkan dengan menghasilkan loss. Contohnya, Anda meresikokan 1% dari modal Anda untuk mendapatkan profit sebesar 1,5% atau 2% atau bahkan lebih dari itu. Ini artinya risk to reward ratio Anda adalah 1:1,5 atau 1:2. Sahabat trader berani meresikokan sebesar 1 untuk memperoleh reward sebanyak 2. Dan yang terakhir, strategi keempat yaitu size of trade atau number of trades. Number of trades ini adalah banyaknya jumlah saham termasuk jumlah lotnya yang akan Anda beli dalam suatu transaksi berdasarkan modal trading yang Anda miliki, resiko maksimal yang siap ditanggung, serta resiko per transaksi yang mungkin terjadi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya nih ke rekan-rekan dan sahabat traders kalian. Kalau rekan-rekan membeli suatu saham, bagaimana sih cara rekan-rekan menentukan jumlah lot yang akan dibeli? Lalu setelah pertanyaan tadi dijawab, pertanyaan selanjutnya, dari mana rekan-rekan memperoleh perhitungan atau gimana sih caranya melakukan perhitungan sampai rekan-rekan bisa menentukan jumlah banyaknya pembelian lot? Baik, silahkan rekan-rekan sahabat trader jawab sendiri atau boleh juga silahkan berikan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Kalau boleh saya simpulkan, mungkin beberapa jawaban ini yang nanti mewakili jawaban paling banyak atau paling mayoritas ya, jawabannya akan seperti ini. Itulah kira-kira mewakili jawaban dari rekan-rekan semua. Rekan-rekan, jika pertanyaan yang saya ajukan tadi nggak bisa jawab dengan alasan yang ada dasarnya, maka jangan harap rekan-rekan trader sekalian bisa sukses dalam trading. Jika menentukan jumlah pembelian lot saja nggak bisa, bagaimana mungkin rekan-rekan bisa mengharapkan profit yang konsisten? Sementara Anda sendiri setiap melakukan transaksi, menentukan jumlah lot yang akan dibeli aja masih nggak konsisten. Position sizing sangat penting dalam trading, karena dengan position sizing yang tepat, dengan menerapkan kaidah-kaidah dari risk dan money management yang baik dan benar, maka trading Anda bisa dilakukan dengan nyaman dan santai. Kenapa bisa santai dan nyaman? Karena Anda membeli sebuah saham, jumlah lotnya tidak terlalu banyak dan gak pula terlalu sedikit. Artinya jumlahnya itu udah pas dan sesuai dengan resiko yang siap rekan-rekan tanggung. Rekan-rekan sahabat trader, keempat strategi yang saya sebutkan tadi, agar rekan-rekan sahabat trader sekalian lebih memahami, saya akan bahas cara mengaplikasikannya dalam bentuk perhitungan money managementnya. Pertama-tama tentukan jumlah dana trading yang akan sahabat trader gunakan dalam melakukan trading saham. Contohnya, sahabat trader memutuskan untuk trading saham dengan modal 10 juta rupiah.
Setelah itu, tentukan batasan risiko loss per bulan yang bersedia sahabat trader tanggung. Sahabat boleh menerapkan risiko sekitar 6 sampai dengan 10% dari total modal trading Anda. Berdasarkan contoh ini, jika sahabat trader memilih risiko loss per bulannya sebesar 10% dari total modal, maka hasilnya adalah 1 juta. Artinya apa? Jika dalam periode 1 bulan, rekan-rekan trader melakukan transaksi dan menghasilkan loss sudah mencapai 1 juta, maka sahabat trader gak boleh lagi melakukan open posisi sampai periode bulan itu selesai. Anda boleh trading atau open posisi lagi di periode bulan berikutnya. Jelas ya sampai di sini? Baik, kita lanjut lagi ke step berikutnya. Menentukan resiko loss untuk setiap kali transaksi. Sering diistilahkan dengan risk per trade. Sahabat trader bisa menetapkan 0,2 sampai dengan 1,5% atau maksimal 2%. Saya sendiri memilih resiko tidak lebih dari 1% dari total modal trading saya. Masih dalam contoh ini, misalnya sahabat trader menetapkan 1% loss untuk setiap 1 kali transaksi. Artinya, jika modal sahabat trader 10 juta, 1% dari total modal itu adalah resiko loss yang bersedia sahabat trader tanggung. Dalam hal ini, resiko yang bersedia sahabat trader tanggung adalah sebesar Rp100.000. Ini berarti, seperti yang saya terangkan di awal-awal video ini, artinya bahwa apabila modal trading Anda sebesar 10 juta, dengan modal tersebut, sahabat trader bisa melakukan transaksi maksimal sebanyak 100 kali. Maksimal sebanyak 100 kali trading, baru kemudian modal Anda benar-benar habis dan gak bisa lagi melakukan trading. Itu kalau Anda nggak pernah profit. Jadi kalau gitu all in nggak boleh dong. Ya, kalau mau all in juga ya silahkan aja. Hak Anda sepenuhnya atas dana Anda sendiri. Semua tergantung sahabat trader. Karena saya yakin sahabat trader semua di sini adalah orang-orang smart trader. Tapi di sini sahabat trader semuanya saya anggap udah paham ya. Kita lanjut ke next step. Menentukan entry price dan stop loss pada saham yang akan sahabat trader beli. Contohnya di sini saham ERA. Buy atau beli di harga 1.200 dan harga stop lossnya di 1.150. Maka range-nya dari harga beli sampai menyentuh harga stop loss itu adalah 50. Sampai di sini jelas ya. Setelah itu barulah kita bisa menentukan jumlah lot yang akan kita beli di saham ERA ini. Caranya gimana? Prosentase risk per trade tadi, dalam hal ini contohnya adalah sebesar 100.000 untuk 1 kali transaksi, maka perhitungannya adalah risk per trade yaitu 100.000 dibagi dengan nilai range yaitu 50. Hasilnya adalah 20.000. Kemudian 20.000 ini dibagi dengan 100. Kenapa harus dibagi dengan 100? Ya karena ketentuannya di bursa kita di Indonesia sudah ditetapkan bahwa satu lot itu sebesar 100 lembar saham. Nah, ketemulah hasilnya bahwa saham ERA ini dengan harga beli di 1.200 dan harga stop lossnya di 1.150, maka jumlah lot yang dibeli gak boleh lebih dari 20 lot. Inilah jumlah lot yang pas, yang sesuai dengan kenyamanan risiko yang siap kita tanggung. Lalu, gimana nih take profitnya? Sahabat trader bisa menggunakan bantuan indikator teknikal yang namanya ATR, Average True Range. Sahabat trader bisa melakukan take profit sebesar 1,5 kali ATR atau 2 kali nilai ATR. Jadi, jika harga belinya di harga 1.200, maka take profitnya sama dengan 2 kali nilai ATR. Ya, tentukan saja ATR-nya pada saat Anda beli ada di level mana. Lalu kalikanlah 2. Itulah hasilnya untuk menentukan harga take profitnya. Atau sahabat trader menetapkan take profitnya dengan cara 2 kali nilai range-nya ditambah dengan harga beli. Rekan-rekan, sahabat trader semua, demikianlah
apa yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bernilai manfaat dan semoga bisa membantu rekan-rekan dalam melakukan trading di bursa saham. Semoga sahabat trader bisa paham ya penjelasan saya, dan semoga bernilai manfaat buat kita semua. Sekian, sampai bertemu di video pembahasan yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.